Oke, jadi kita sudah meringkas secara singkat materi tentang hukum gravitasi, ke hukum-hukum gerak Newton dan hukum eh, Archimedes. Nah, sekarang kita masuk ke kasus nih, ke kasus. Eh, oke, jadi misalnya kalau di SMP kan dibilang bahwa roh benda yang lebih besar itu pasti akan kalau lebih besar daripada roh fluida itu akan tenggelam kan ya. Nah, di di fisika Seman itu eh, dibuktikan kenapa bisa begitu dan roh fluida lebih kecil eh gimana sih roh benda yang lebih kecil daripada roh fluida pasti akan mengapung. Oh, nah di SMP seingat saya sih nggak diajarkan ya secara detail perhitungannya gimana. Cuma kalau di SMA pas udah diajarkan, di kurikulum nasional udah diajarkan. Jadi sekarang kita ingin membuktikan kenapa bisa begitu. Bagaimana hukum Newton bisa membuktikannya gitu. Kalau seandainya benda yang lebih besar, massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis fluida akan tenggelam atau bergerak ke bawah. Oke, jadi misalnya eh, kita punya fluida gitu, yang punya kedalaman lah ya. Nah, oke. Misalnya kayak gini. Terus kita taruh fluidanya di dalam misalnya. Nah, gitu kan. Oh, fluidanya itu cairan lah ya. Air lah katakan. Air punya massa jenis kan. Massa jenis. Terus bendanya bendanya itu adalah punya massa jenis benda gitu, roh benda kita katakan. Terus punya volume benda. Nah, nah dari hukum Archimedes, benda ini akan mendapatkan gaya ke atas kan. Benda akan mendapatkan gaya ke atas gitu, sebesar Fa gitu. Nah, karena benda di dalam pengaruh medan gravitasi, benda juga mengalami gaya berat yang arahnya ke bawah. Nah, besarnya ini berapa? Besarnya berat itu W disimbolkan W itu massa benda dikali percepatan gravitasi gitu. Nah, kalau seandainya kita tetapkan sistem kerangka koordinat di mana eh, kalau seandainya Y ke atas itu positif, X ke kanan itu positif, maka Y ke bawah adalah negatif kan. Jadi eh, kita kita sepakati bahwa yang bergerak ke atas itu A-nya positif, kalau yang bergerak ke bawah itu A-nya negatif. Nah, jadi kalau seandainya begitu, eh, dengan menggunakan hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Dengan A kita nggak tahu nih arahnya kemana nih, arahnya ke atas atau ke bawah gitu. Atau nol bisa jadi kan, tapi kita bikin secara umum rumusnya seperti ini yang mengikuti hukum Newton kedua, bahwa sigma F itu adalah eh, resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut, benda ini. Resultan itu total gaya yang bekerja pada benda ini. Nah, tadi kita sepakati bahwa yang arahnya ke atas itu positif. Artinya apa? Gaya Archimedes positif kan. Terus gaya berat yang arahnya ke bawah itu negatif kan, itu W. Kan massa benda dikali A. Nah, ini kan masuk akal kan? Kalau seandainya ada gaya yang mendorong ke atas, terus ada gaya yang mendorong ke bawah, artinya kan saling berlawanan kan? Kan pasti pernah, ya pasti nggak susah lah untuk dibayangkan lah ya. Nah, gaya Archimedes ini gimana tadi? Rho fluida dikali volume benda dikali G dikurang massa benda dikali G sebenarnya kan massa benda dikali A ya. Nah, dari IPA SMP kita diketahui tahu bahwa rho itu apa? Massa per volume kan. Maka massa berapa? Rho dikali volume. Massa benda, rho benda dikali volume benda kan. Nah, artinya apa? Kalau misalnya kita
kita masukkan nilai ini ke persamaan ini, maka rho fluida dikali volume benda dikali percepatan gravitasi dikurang massa benda ini kan, rho benda dikali volume benda dikali G sama dengan rho benda dikali volume benda dikali A. Nah, ini volume ini sama kan, ini volume benda nih G, terus ini volume benda nih G. Artinya bisa disederhanakan bentuknya jadi rho fluida dikurang rho benda kali VB kali G sama dengan rho benda dikali VB dikali A. Nah, ini ada VB, ini ada VB. Nah, secara matematika bisa dicoret. Karena kalau misalnya kita kali 1/VB di kedua ruas, maka hasilnya adalah rho fluida dikurang rho benda kali VB per VB kan. Karena apa? Ini jadi ke sini dikali ke sini. Dikali G sama dengan rho benda dikali VB dikali VB per VB kan. Kali A. Jadi ini hasilnya kan 1 ya. VB bagi VB kan 1. Karena VB bagi VB 1. Jadi 1 kalau dalam perkalian kan nggak mempengaruhi hasilnya. Jadi kita dapatkan bahwa rho F dikurang rho B dikali G itu sama dengan rho B dikali A. Nah, sehingga kita dapatkan rumus percepatan yang dirasakan oleh benda yang tercelup di dalam fluida tadi adalah rho F dikurang rho benda kan ya, dibagi rho B dikali G. Nah, gitu. Nah, kita lihat kan tuh, ini yang kita dapatkan hasilnya. Jadi percepatan yang dialami benda di dalam suatu medium fluida itu tuh secara sederhana bentuknya kayak gini. Kenapa saya secara sederhana? Mungkin kalau seandainya di fisika yang lebih lanjut akan melibatkan fluida yang nggak ideal atau fluida yang bergerak gitu. Jadi kalau ini kan fluida statis ya. Kalau di fisika SEMA tuh ini kategorinya masuk ke fluida statis. Nah, dari sini, dari persamaan ini kita dapat informasi loh. Jadi gini, ini rho F itu apa? Rho F itu nilainya selalu positif. Terus rho benda juga selalu positif. Nah, G itu kan sebuah angka kan, sebuah nilai aja. Dia punya arah, tapi di sini kita menggunakan sebuah nilai G-nya aja gitu. Nah, dan besarnya juga positif gitu. Nah, yang kita pedulikan itu adalah nilai A-nya itu positif atau negatif gitu kan, atau nol, jangan-jangan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa rho F dikurang rho B itu bisa sama dengan 0 ya kan ya, bisa sama dengan 0, bisa besar dari 0, bisa kecil dari 0 gitu. Nah, ya kan, kalau rho F besar dari rho B, maka apa? Rho F dikurang rho B besar dari 0 kan. Kalau rho F kecil dari rho B, maka rho F dikurang rho B kecil dari 0 gitu. Kalau seandainya sama, rho F sama dengan rho B, maka rho F dikurang rho B itu sama dengan 0 kan. Nah, di sini kita lihat rho F dikurang rho B. Kalau seandainya rho F lebih besar daripada rho B, ini apa nih? Oke. Kalau seandainya rho F lebih besar daripada rho B, kan masuk akal kan? Sesuai dengan pengetahuan IPA SD kita atau IPA SMP kita, bahwa benda akan mengapung.
karena percepatannya jadinya karena karena di sini A-nya jadi positif kan tadi. Kalau rho F besar dari 0, A jadi positif kan. Ini positif, ini positif, ini positif, jadi A positif gitu. Terus kalau seandainya rho F dikurang rho B itu kecil dari 0, artinya kan F-nya negatif kan. A-nya negatif kan. A-nya negatif, maka bendanya turun ke bawah gitu. Lalu kalau seandainya 0 ya dia bakal diam di tempat atau enggak, dia bakal bergerak dengan kecepatan tetap. Kalau seandainya kita kasih kecepatan awal, ini akan tenggelam. Nah, dari hukum Newton kita bisa membuktikan bahwa benda dari hukum Newton dan Archimedes kita bisa membuktikan bahwa ini apa nih? Dari hukum Newton dan Archimedes kita bisa membuktikan bahwa benda itu rho F besar dari rho B itu akan mengapung, dan rho F kecil dari rho B itu bukti rho B itu akan tenggelam. Nah, bahkan kita nggak cuma bisa menyatakan ini aja, kita bisa mengukur. Nah, kita bisa mengukur percepatan yang dialami oleh mengukur A yang dialami oleh benda tersebut. Jadi kami hukum Newton itu nggak cuman dogma dan mantra-mantra doang, dia bisa memprediksi nilainya berapa, nilai percepatannya berapa. Jadi kami hukum Newton ini bisa mengukur kecepatan benda di dalam sebuah medium fluida gitu. Nah, kita tulis kembali rumus yang kita dapatkan, A sama dengan rho fluida dikurang rho benda dibagi rho benda kali besar G. Nah, untuk benda yang di udara gitu kan, tadi katanya apel yang di udara gimana? Ya kita bisa menggunakan konsep ini untuk memahami mekanisme benda jatuh di udara, karena udara kan fluida ya. Udara itu fluida. Jadi kita bisa pakai konsep ini untuk memahami bagaimana percepatan apel yang jatuh di udara. Oke. Jadi saya di sini sudah membuat beberapa tabel massa jenis setiap benda. Kita panggil dulu. Nah, di sini. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat apel itu massa jenisnya 641 kg per meter kubik. Lalu massa jenis udara 1,3 kg per meter kubik. Artinya dari pemahaman fisika SD atau SMP kita, apel pasti akan tenggelam di udara kan, artinya dia bakal turun ke bawah. Nah, sekarang kita ingin mencari percepatan yang dirasakan oleh apel ketika apelnya itu berada di udara. Nah, artinya kita melibatkan gaya Archimedes kan. Berapa sih percepatan ke bawahnya gitu. Nah, jadi A sama dengan rho fluida berapa? Rho fluida 1,3 dikurang
Rho apel berapa? 641 dibagi 641, rho bendanya kan rho apel kan, dikali katakanlah G-nya itu kita pilih 10 ya. 10 meter per sekon kuadrat. Nah, 10 meter per sekon kuadrat. Maka ini pasti minus kan, artinya turun ke bawah kan. Masuk akal dong. Udah kelihatan kan buktinya bahwa massa jenis yang lebih tinggi itu kalau kita melibatkan hukum Archimedes akan turun ke bawah gitu. Tapi ini nih bentuk ini ya kita turunkan dari hukum Newton. Oke. Jadi 1,3 minus berapa nih? Kita perlu kalkulator. Kalkulator, oke. Kan mungkin nggak akan kelihatan. Jadi 1,3 kurang 641 itu minus 639. Minus 639,7 dibagi 641 dikali 10 meter per sekon kuadrat. Nah, 639,7 dibagi 641 dikali 10 itu besarnya 9,979. Jadi besarnya itu minus 9,979. Bentar, berapa? 9,979. Nah, 979 ya, 979 meter per sekon kuadrat. Artinya, ketika kita melibatkan gaya Archimedes, itu besarnya sebesar 9,979 meter per sekon kuadrat, bandingin dengan misalnya kalau kita abaikan percepatan gaya Archimedes itu. G-nya 10 meter per sekon kuadrat kan. Nah, coba lihat bedanya berapa coba? Bedanya cuma 0,021. Ya kan ya? Bedanya 0,021 doang. Artinya pengaruh gaya Archimedes di udara itu tuh sangat kecil. Jadi kenapa di kurikulum nasional untuk belajar fisika gravitasinya atau perhitungan itu tuh diabaikan dulu, karena yang dibutuhkan itu adalah pemahaman tentang konsep gravitasi gerak jatuh bebas gitu. Karena kan gerak jatuh bebas kan belum gerak jatuh yang dipengaruhi oleh hal-hal yang lain, misalnya kayak hambatan udara atau gaya Archimedes ini gitu kan. Jadi itu alasannya kenapa benda yang jatuh, apel yang jatuh ke bawah itu tuh mengabaikan atau nggak memperhitungkan gaya Archimedes gitu. Jadi karena gaya Archimedes yang dirasakan oleh apel itu nggak berpengaruh apa-apa gitu. Kalau beda dengan kalau seandainya kita ngomongin helium, kata kita helium tuh massa jenisnya 0,18 oke. Bukan. Udara tadi 1,3 kan ya. Dikurang helium 0,18 itu. Dengan rumus yang sama 0,18 dikali 10. Ini kelihatan kan kalau seandainya A-nya itu positif kan. Positif kan. Artinya helium itu akan terangkat ke atas. Tapi terangkat ke atas itu kami bisa, hukum Newton bisa menghitungnya berapa percepatan yang dalamnya helium ketika dia bergerak ke atas gitu. Jadi 1,3 dikurang 0,18 kalian bisa menghitungnya sendiri dibagi 0,18. Nah, lalu dikali 10 meter per sekon kuadrat. Gitu. Nah, gitu sih.
Tapi kalau seandainya nih, kalau seandainya kita punya suatu kontainer dan balon helium yang misalnya kita kalau di udara tuh akan terangkat ke atas. Kalau seandainya kita punya kontainer nih, kita taruh di sini heliumnya. Terus udara di dalam kontainer ini vakum, alias kita keluarkan 100%, nggak ada udara. Jadi apa? Hukum Archimedes nggak berlaku lagi karena massa jenis udara nggak ada kan. Artinya gaya yang bekerja pada benda ini, pada balon helium itu cuma cuma gaya gravitasi. Nah, pasti balon helium ini ketika dimasukkan ke dalam ruangan yang vakum, yang 100% vakum, balon helium itu pasti jatuh. Pasti jatuh. Karena sudah diprediksi oleh Newton, pasti jatuh. Dengan percepatan G. Jadi itu, semoga membantu memberikan gambaran kenapa bisa penjelasannya seperti itu, kenapa apel apel di udara bisa jatuh padahal katanya nggak apa, padahal massa jenisnya lebih gede gitu kan ya. Sementara balon yang massa jenisnya lebih kecil tuh karena massa jenis gitu. Yang pertanyaan Badai Mesa tadi ya karena pengaruh pengaruh gravitasi yang dialami oleh apel itu tuh lebih gede, jauh lebih gede eh, dari gaya Archimedes, gaya angkat ke atas yang dirasakan oleh apel tadi. Nah, beda dengan balon. Gaya Archimedesnya itu sangat mempengaruhi sehingga bahkan dia melawan arah dari arah percepatan gravitasi. Tapi dua-duanya bisa diukur oleh hukum Newton. Jadi gitu. Kan bisa mencobanya sendiri di rumah sih dengan rumus ini. Oke. Oke.